Lucu gamisnya, kadang ada yang ke bawah sholat ya. Jadi sholatnya kepikiran gamis. Allahu Akbar. Ya Allah, gamis teh lucu banget ya. Allahu Akbar. Kebeli enggak ya? Sami Allahu liman hamidah. Aduh, si papa kan mau ngasih uang belanja. Allahu Akbar. Mana lagi diskon? Allah. Tapi diskonnya terakhir hari ini. Allahu Akbar. Teman juga ada yang mau bayar utang. Allahu Akbar. Sekalian jemput si adik ke sekolah nih. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Assalamualaikum. Ketukar jadinya ya. Makanya kok biar khusyuk kita beli dulu gitu katanya. Bisaan perempuan ya kadang dibeli juga bukan kebutuhan ya, keinginan. Buat apa sih udah banyak di rumah? Siapa tahu ada kondangan. 5 tahun ke depan gak ada yang ngondang. Pas ketemu lagi bajunya karena pengen pindahan, udah gak muat kan, udah bahagia ya. Akhirnya dulu waktu beli adiknya masih SMP kelas 2, sekarang 3 SMA, dikasih ke adiknya sampai usang. Berarti rezeki kakaknya atau rezeki adiknya? Adik, kita aja ngaku-ngaku kan adanya di lemari saya, yang beli saya. Nggak boleh seorang pun pakai tanpa seizin saya. Punya saya kan? Nggak, ngaku-ngaku kita. Ya, tsunami di Palu 2018. Kalau ya kan lemarinya penuh baju ya, giliran udah kacau porak-poranda, masa ya ketemu orang berdarah-darah terus ngelihat dia pakai kaos kesayangan kita, masa ya kita tagih sih? Lepasin nggak? Itu kaos kesayangan aku. Nggak mungkin, orang udah berdarah-darah kayak gitu. Yang rezeki kita yang nempel di badan aja sampai jadi usaha ya. Terakhir yang diinfakkan di jalan Allah. Ada pengusaha soleh dulu, kebiasaannya unik, tiap kali beres dagang cuma disisain buat modal jualan besok, sisanya sedekah. Jadi suka ditanya sama teman-temannya, kamu gak sayang sama hartamu bro? Kok dihabisin terus sedekah? Invest dong kayak kita. Dijawab sama beliau, justru saya sayang banget sama harta saya, makanya pengen saya bawa mati. Gimana caranya bawa mati harta? Saya transfer ke rekening akhirat. Sedekah ya. Jadi ya sudah begitu ya. Izin contoh ya. Ada orang misalkan nabung 1 miliar, niatnya pengen beli mobil mewah. Ada mobil mewah, ada mobil biru kan ya. Kebeli yang udah kumpul duitnya, nyampe di depan toko mobil. Kata Allah nggak ada takdirnya dia naik mobil, mati aja ketabrak. Nah dari 1 miliar dipakai 5 juta untuk pemakaman. Kira-kira pas meninggal dia ditanya sama Allah, ditanya sama malaikatnya apa? Yang 5 juta atau yang 1 miliar? 1 miliar dong. Karena kan pertanyaan harta jelas, dapatnya dari mana? Dipakainya atau mau dipakainya untuk apa? Nggak bisa kita jawab. Tar dulu ya Allah, kan saya baru pakai cuma 5 juta. Oh nggak bisa. Padahal sisa 995 jutanya kemana? Ya kalau anaknya soleh aman. Kalau anaknya nggak soleh bisa berantem tuh gara-gara duit itu. Ya Allah nikmatin enggak, malah dimintai pertanggungjawaban. Maka kalau misalkan nanti pada ada yang pada jadi orang tua asuh, tadi untuk para penghafal Quran, sejatinya mah uangnya masih tetap milik kalian, tahu? Karena harta itu kalau sedekah pilihannya cuma 2. 1, paling cepat dibalas di dunia, standarnya sih 700 kali lipat. Lihat Al-Baqarah 261 ya. 2, nanti jadi pahala kita yang nyari kita setelah kita mati. Ya, karena tadi kita meninggal gak ditanya saldo, tapi udah dipakai untuk apa? Ya udah, jadi aslinya tetap milik kita juga ya. Maka istilah dari situ mudah-mudahan bertambah keyakinannya. Jadi oh ternyata rezeki halal haram tetap segitu. Oh rezeki manusia aslinya cuma 3. Ya bismillah, mudah-mudahan jadi nggak mau nyentuh judi. Karena ya udahlah tuh ya, penipuan itu mah jatuhnya. Dan sebetulnya juga kurang tepat kalau disebut kecanduan.
Karena kalau kecanduan tuh kayak orang pakai narkoba, kalau nggak dipakai dia keringet dingin, gelisah. Kan orang kalau kalah judi nggak kayak gitu juga. Tapi kayak gini lebih tepatnya. Izin saya tidak tahu bahasa Indonesianya, tapi kalau di Jawa Barat ini disebutnya kabelejog. Ulangi, kabelejog. Kabelejog itu apa? Gini ya, biasanya siklusnya begini. Misalkan ada orang sisa gajinya 500.000, sedangkan besok udah gajian lagi. Coba masih sisa duit 500.000, besok udah gajian lagi. Dia mikir kalau 500.000 ini bisa jadi 20 juta, kenapa tidak? Ya, mainlah dia judi misalkan. Ternyata dikasih menang. Izin ya, kalau ada yang menang itu bukan karena dia udah jago hitung prediksi, enggak. Pilihannya cuma satu, dia lagi dikasih sama bandarnya. Menang misalkan 20 juta. Biasanya 10 jutanya jadi barang, 10 jutanya dimainin lagi. Kalaupun jadi barang, biasanya cepat dijualnya karena ngerasa belinya mudah. Kadang beli motor second 10 juta bisa dia jual 2 juta tuh. Karena kan belinya dari judi ini, cepat. Ya. Maka dengan ada kenangan 500.000 jadi 20 juta, bulan depan terulang lagi. Saya masih sisa gaji 500.000, sedangkan besok udah gajian lagi. Bulan lalu aja 500.000 jadi 20 juta. Kenapa tidak terulang kembali? Main. Begitu main, kalah, ngeles otaknya. Kan kemarin menangnya lebih gede, ini baru kalah gope. Berarti gimana kalau kalah gope? Tinggal taruhan 1 juta. Karena hanya dengan sekali kemenangan, gope yang kalah balik, berikut keuntungannya. Kalau 1 juta kalah gimana? Ya tinggal taruhan 2 juta. Karena hanya dengan sekali kemenangan, 1 juta yang kalah balik, berikut keuntungannya 1 juta. Kalau 2 jutanya kalah gimana? Ya taruhan 4 juta dong. Karena hanya dengan sekali kemenangan, 2 juta yang kalah balik, berikut keuntungannya. Gitu aja terus. Yang repot kalau gajinya sebulan 4 juta. Begitu 4 juta kan kalah dong. Pilihannya berarti gimana? Nahan lapar sampai bulan depan, sampai gajian selanjutnya, atau maksain nyari duit 8 juta untuk main lagi. Karena hanya dengan sekali kemenangan, 4 juta kalah, 4 juta kalah balik, berikut keuntungan. Akhirnya tadi misalkan ada temen bawa motor, pinjem deh, mau ke warteg, ke warung nasi, beli nasi, ternyata digade, dapat 8 juta. Begitu menang kan motor teman balik, duit saya balik. Kalau kalah, dia mikir lagi antara nahan lapar berbulan-bulan, belum bermasalah dengan temennya yang motornya kita hilangin, atau nyari duit 16 juta karena hanya dengan sekali kemenangan, motor teman balik, duit saya balik. Akhirnya pergi ke rumah orang tuanya lagi duha, gelangnya diambil. Ya gitu aja terus. Bandar melalui sistem settingan algoritma, kalau udah nyampe di titik itu tidak akan dikasih menang. Kenapa? Karena kita tahu dia udah mentok, buntu, dia nggak punya pilihan lagi dapat uang secepat itu dari mana, kecuali dari judi. Karena kan nggak semua orang rela tabungan berbulan-bulan kalah dalam 1 malam. Dia pasti pengen balik sesegera mungkin kan dalam 1 malam juga. Nah, dapat duit dari mana dalam 1 malam secepat itu? Kecuali dari judi. Mentok, buntu. Disetting udah kalau udah nyampe itu. Karena kita tahu dia nggak akan berhenti sebelum dia benar-benar buntu, mentok, bikin kalah aja terus. Kayak gitu kan. Nah, dalam bahasa Sunda itu disebutnya kabelejo. Ya. Jadi bukan kecanduan itu begitu nggak pakai, mati, kedinginan, kesakitan badan. Enggak kan? Karena kalau ada yang tanya, kok berarti gimana cara berhenti judi? Ya jangan main, selesai. Jangan deposit, kecuali setiap kali kita nggak deposit, si bandarnya ngirim tukang pukul ke rumah kalian, anaknya dicekek, istrinya dijambak. Nggak pernah kejadian kan? Kalian menang sekali terus nggak main lagi seumur hidup juga bandar nggak akan nyari. Berarti kan yang bermasalah di dirinya sendiri kan, mentalnya kan, udah nggak cukup yakin ke Allah, buktinya sampai berani ngambil yang haram. Burung di luar sana juga nggak tahu, nggak ada ijazah, nggak ada apa, nyari pergi kemana bisa dapat tuh cacing buat anak-anaknya. Nggak akan Allah biarkan kelaparan. Ini nggak cukup yakin ke Allah, akhirnya berani kayak gitu. Makanya
Ya kebanyakan masalah dibuat sendiri sih, bukan. Karena kalau misalnya ada orang punya uang Pak 50.000 dan dia benar-benar lapar, kalau 5 menit gak makan dia bakal mati kelaparan. Dia dijamin gak akan main judi, pasti beli nasi goreng, pasti beli nasi. Karena ya udah dia tahu mana yang dia butuh. Cuman tadi kalau udah kepalang main kalah, kebelenjok jadinya ya, tergelincir. Karena ya tadi masa tabungan saya berbulan-bulan kalah dalam satu malam, gimana dong buat ngebalikinnya lebih cepat? Itulah yang bikin. Gak semuanya berani nyuri. Kalau nggak berani nyuri kadang biasanya foto sama KTP, pinjol, dosa baru, riba ya. Ngeri pinjol itu, apalagi yang ya jelas ya, yang ilegal aja tetap yang legal aja tetap dosa. Udah jelas melanggar aturan Allah. Kan yang paling parah kan pinjol itu ada yang nyampe minjemnya 1 juta, nanti yang cair cuma 800.000. Kalau langsung dibayar 5 menit kemudian juga harus bayarnya 1,3. Coba kalau besok gak kebayar, bunganya ada yang nyampe 65%. Segitunya keknya itu benar-benar. Ya udah ya. Jangan bikin masalah sendiri. Ya, kebelenjok itu disebutnya kalau di Jawa Barat mah ya. Ya tergelincir mungkin bahasa Indonesianya. Jadi bukan kecanduan sebetulnya. Ya. Nah, tadi karena gak semua orang bisa jual barang atau nyuri, jadi mau nggak mau larinya banyak yang ke pinjol. Ya. Intinya mah tadi diawali nggak yakin sama Allah, udah tenang aja. Gak mungkin kita dibiarin mati sama Allah sebelum semua rezeki yang kita wajib harus terima belum diterima semua, gak mungkin. Sepakat? Yakin? Yakin. Bu sehat? Alhamdulillah. Masih semangat tidak? Insya Allah antusias ya. Lihatin ngomongin judi di kongko nih. Insya Allah.